menghilangkan pori-pori atau serat yang terdapat di pisau. Kita cek. Nah, bisa teman-teman lihat pisaunya hampir bisa buat ngaca ya. Tuh, pisaunya hampir bisa buat ngaca. Kita poles lagi supaya lebih jos lagi ya teman-teman. Dalam hal ini bertujuan untuk pertama pisau tidak cepat panas karena pisau licin ya. Semakin pisau halus itu semakin terasa licin. Oke, mantap, bisa buat ngaca ya teman-teman ya, saya jamin ini jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Arjuna Pangkas. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya, berbagi tips bagaimana cara mengasah pisau cukur atau pisau clipper ya. Oke, hari ini masuk 1, 2, 3, 7 masuk 7 pisau bekas yang siap kita tajamkan, siap kita eksekusi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengasah pisau clipper menggunakan mesin ya. Ini teknik dasar, karena mengasah pisau clipper ini walaupun memakai mesin tidak semudah tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Ada banyak sekali ilmunya, step by stepnya ada banyak. Yang kita butuhkan, yang saya pakai pertama ini WD. Ini berguna untuk membersihkan piringan ataupun mengasih pelumas pada pisau yang sudah kita asah, guna untuk mencegah agar karat tidak datang atau nggak mudah berkarat. Yang kedua atau yang selanjutnya ini serbuk. Ini dua-duanya serbuk, cuma beda ukuran. Ini yang buat dasaran, ini yang buat finishing. Yang selanjutnya kita menggunakan oli, dan ini oli juga pelumas untuk mesin potongnya. Kalau yang ini untuk pelumas piringnya. Oke, dan selanjutnya kita pakai alat ini. Nah, bisa teman-teman baca sendiri itu tulisannya. Alat ini berguna untuk menghilangkan daya magnet yang terdapat di pisau yang telah kita asah. Apabila pisau ini mengandung magnet, kalau tidak mengandung magnet, saya tidak menggunakan mesin ini ya. Oke teman-teman, oh ya, tidak lupa ini pengiriman saudara kita Rizal Salon, Jati Agung, Lampung Selatan ya. Oke, langsung saja kita yang pertama, kita kasih pelumas, jangan terlalu banyak, lalu kita ratakan menggunakan tisu. Ini harus benar-benar rata ya teman-teman dalam mengolesi minyak di piringan. Oh ya, mohon maaf apabila videonya kurang jelas atau goyang-goyang, karena ini saya sendirian, tidak ada kru, jadi ya harap maklum ya teman-teman, harap maklum. Oke, setelah rata, selanjutnya kita pakai serbuk. Mungkin ada yang bertanya, ini serbuk grid berapa yang dipakai. Ini saya pakai grid yang 600 ya untuk dasaran. Oke, lalu kita ratakan ya. Ratakannya saya menggunakan kayu. Proses ini juga penting. Ini harus benar-benar rata ya teman-teman. Buat teman-teman yang punya mesin asah atau yang asah manual, itu sebenarnya caranya sama aja. Ya. Oke, kita mau coba yang ini dulu. Satu.
Ini sudah aus nih. Di sini juga ada aus, tuh kelihatan. Coba kita asah. Ya, mesin saya ada saking sering dipakai, saklar on-off-nya rusak. Jadi kita main langsung, main colok. Oke. Untuk selanjutnya langsung saja kita asah. Kita tempelkan. Ini kita geser ke kanan dan ke kiri. Proses ini dilakukan dengan posisi pisau jangan terlalu ditekan. Jangan terlalu dekat. Ini jika dilepas ini sebenarnya nggak masalah, tapi kita butuh waktu lebih lama untuk mengikisnya. Jadi kita kasih tekanan sedikit aja. Kita cek dulu apa sudah rata. Oke, bagian belakang udah rata ya. Bagian belakang udah rata, tinggal bagian depan. Nah, kita fokuskan dulu teman-teman. Bagian depan. Akhirnya nggak mau fokus ya. Nah ini teman-teman, bagian depan yang belum, bagian belakang udah. Tinggal kita ulangi dengan cara yang sama. Jangan terlalu lama, kita cek lagi apakah yang depan ini udah. Oke, tinggal sedikit lagi ya yang depan, tinggal sedikit lagi, kita poles lagi. Kita cek lagi. Oke, bagian belakang udah rata, bagian depan juga udah rata, udah sip. Oke, itu tandanya ini udah rata. Tinggal kita asah yang kecil ya. Nah ini yang kecil. Agak susah ya teman-teman bikin video tanpa ada yang bantu, tapi tidak apalah. Yang kecil kita lakukan dengan cara yang sama seperti yang besar tadi ya teman-teman. Kita cek dulu. Oke, yang kecil sebentar aja udah rata ya teman-teman. Udah rata semua, tapi terlihat seratnya masih agak kasar. Pori-pori atau serat masih agak kasar ya. Kita haluskan sedikit lagi. Untuk kerataannya sebenarnya udah rata ya, tapi kita haluskan biar proses penghalusan selanjutnya itu lebih mudah. Oke, udah lebih mendingan. Kita bersihkan sisa serbuk yang masih menempel ya. Langkah selanjutnya kita bersihkan sisa serbuk yang masih menempel. Nah, satu pasang sudah jadi ya teman-teman. Satu pasang sudah jadi, tapi ini masih harus kita haluskan lagi. Walaupun sudah jadi, kita tetap haluskan lagi supaya pisau tajamnya maksimal. Untuk cara menghaluskannya, yang pertama kita bersihkan dulu piringan. Kita bersihkan piringan. Kita lakukan dengan cara yang sama seperti tadi sebelum kita memulai.
kita ratakan minyak yang ada di piringan ya teman-teman ya. Harus benar-benar rata. Itu mungkin hal yang sepele, tapi itu hal yang sangat penting juga. Setelah tadi kita menggunakan serbuk yang ini, untuk finishing saya menggunakan serbuk yang grade 1000 ya. Oke. Jangan lupa ininya dibersihkan. Susah kali guys. Nah, ini kan masih ada sisa-sisa serbuk yang tadi ya teman-teman ya. Jangan lupa ini dibersihkan supaya gridnya tidak menyatu. Oke, kita ratakan. Kita lakukan pemolesan dengan cara yang sama seperti tadi. Dalam hal ini kita tidak dianjurkan menekan ya, jangan ditekan, karena dalam hal ini kita tidak mencari ke dataran, kita hanya menghilangkan pori-pori atau serat yang terdapat di pisau. Kita cek. Nah, bisa teman-teman lihat pisaunya hampir bisa buat ngaca ya. Tuh, pisaunya hampir bisa buat ngaca. Kita poles lagi supaya lebih jos lagi ya teman-teman. Dalam hal ini bertujuan untuk pertama pisau tidak cepat panas, karena pisau licin ya. Semakin pisau halus itu semakin terasa licin. Oke, mantap. Bisa buat ngaca ya teman-teman ya. Saya jamin ini jos. Terus kita lakukan yang kecil juga. Yang kecil tadi kita lakukan dengan cara yang sama juga. Jangan ditekan ya teman-teman. Jangan ditekan. Kita lakukan geser kanan kiri, maju mundur, tapi nggak cantik ya. Oke, kita cek. Oke, mantap, bisa buat berkaca juga yang kecilnya. Oke, nah, kita matikan dulu. Ini adalah pisau yang sudah jadi atau pisau yang sudah siap kerja lagi. Cuma butuh waktu sekitar 10 menit menyulap barang rongsokan yang sudah dipakai, bisa seperti baru lagi ya. Mantap sekali memang. Oke, mungkin sekian dulu ya video dari saya. Ini adalah pertama kali saya membuat tutorial asam menggunakan mesin. Ini masih cara dasar ya teman-teman, ini masih cara dasar. Masih banyak banget pokoknya cara-cara mengasah pisau. Mungkin dari teman-teman susah mencari kedatarannya, cekung di bagian sini itu ada triknya semua ya teman-teman. Tapi dalam kesempatan video kali ini saya cuma membuatkan cara mengasah dasarnya. Untuk step selanjutnya akan kami buatkan video di lain waktu ya, karena biar durasi tidak terlalu panjang. Terus mungkin ada teman-teman yang ingin punya alat ini, dimana belinya, nanti bisa japri lewat WA atau berkomentar, nanti saya kasih tahu ya. Ini barang ini agak sedikit susah sih carinya ya teman-teman. Barang ini tidak terlalu sering dipakai, tapi ini penting jika kita mengasah pisau, terus pisaunya itu terdapat magnet. Nah,
magnet itu mempengaruhi kinerja mesin. Mesin itu bekerja berat karena tidak licin, posisinya ada magnetnya. Nah, gunanya alat ini untuk menghilangkan daya magnet yang terdapat di pisau ini gitu. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman, video ini saya buat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila videonya kurang bagus. Untuk lain kesempatan akan kami usahakan lebih bagus lagi. Semoga informasi ini bisa membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.